Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi ISP kelas B semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Zamroni Alfian Muhtarom, SEI MM, dengan judul materi Kebijakan Dividen. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Budi Wardana dengan NIM A1A021076, dan pemateri kedua Amelia Yolanda dengan NIM A1A021057. Mengenai kebijakan dividen, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih dividen itu. Secara etimologis, dividen berasal dari bahasa Latin, yaitu dividendium, yang diartikan sesuatu yang dibagi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen diartikan jumlah uang yang diperoleh dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemilik saham atau pemegang saham. Dari pengertian menurut bahasa tadi, disimpulkan bahwa dividen adalah laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Oke, sekarang mengenai kebijakan dividen atau dividend policy. Ini adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau reinvestment atau ditahan gitu di dalam perusahaan tersebut. Dari pengertian tersebut, kebijakan dividen ini didasarkan pada rentang pertimbangan atau kepentingan pemegang saham dan satu sisi dan kepentingan perusahaan gitu. Baik, kita ke materi selanjutnya mengenai teori-teori dalam kebijakan dividen. Yang pertama adalah dividend irrelevant theory. Ini dikembangkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1961. Ini menyajikan pandangan provokatif terkait dengan kebijakan dividen perusahaan, di mana teori ini menyajikan bahwa dalam kondisi tertentu kebijakan dividen tidak memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan dan nilai pasar saham. Teori ini berakar pada premis dasar Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan demikian, teori dividen irrelevant ini menentang pandangan tradisional bahwa kebijakan dividen secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Meskipun teori ini menyajikan pemikiran yang inovatif, banyak penelitian dan pandangan praktisi menunjukkan bahwa di dunia nyata kebijakan dividen masih memiliki dampak yang signifikan, tergantung pada konteks perusahaan dan frekuensi investornya gitu. Kemudian yang kedua mengenai teori dalam kebijakan dividen, yaitu bid in the hand theory, di mana dikembangkan oleh Gordon dan Littner pada tahun 1997. Di dalam teori bid in the hand ini, pemegang saham memandang bahwa dividen lebih pasti daripada capital gain gitu. Hal ini dikarenakan tingkat kepastian dividen lebih tinggi, sehingga pemegang saham cenderung akan membeli saham lagi di perusahaan tersebut. Apabila dividen yang dibagikan semakin tinggi, maka akan menarik minat investor untuk melakukan reinvestment kembali di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori tax preference theory, di mana tax preference theory ini beranggapan bahwa atau berpendapat bahwa dividen yang dikenai pajak capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang lebih tinggi gitu. Kelompok ini menyatakan bahwa perusahaan lebih menentukan dividen yield yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam tax preference theory ini atau teori preferensi pajak ini intinya tidak menyukai pembagian pajak dalam bentuk tunai, karena dividen tunai akan dikenai banyak biaya pajak yang lebih besar gitu dibandingkan dengan dividen saham. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Amelia Yolanda.
Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada posisi likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Dalam banyak kebijakan dividen, bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua ada probabilitas. Probabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang yang akan sangat berkepentingan dengan analisis probabilitas, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima bentuk dividen. Yang ketiga ada leverage. Faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kebijakan yang ditujukan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasa ini untuk menunjukkan semakin besar kewajibannya, dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Baik, selanjutnya ada dividen payout ratio. Perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi dividen payout ratio akan menguntungkan pihak investasi, tetapi pada pihak perusahaan akan memperlemah internal finansial karena memperkecil laba ditahan. Namun sebaliknya dividen payout ratio semakin kecil akan merugikan para pemegang investor, tetapi internal finansial merupakan semakin kuat. Baik, yang terakhir ada cash position. Kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang segera diuangkan. Oleh karena itu, quote cash position suatu perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Cash position dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir tahun dengan laba bersih setelah pajak. Terima kasih. Mungkin itu saja video pembahasan materi mengenai kebijakan dividen dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.